aku lagi malas ngetik, jadi aku ngomong aja ya. Jadi kalian ingat gak sih beberapa hari yang lalu aku tuh sempat bikin story yang kalau aku lagi nganggur, mood aku tuh bisa berubah-ubah gitu loh. Bahkan kayak aneh-aneh, pengen naik gajah lah, pengen tiba-tiba gendut, pengen tiba-tiba kesini, pengen tiba-tiba itu. Nah, itu kan ada yang nge-reply kan, bipolar kah? Dia tuh nanya apakah aku mengidap bipolar. Jadi selama ini tuh aku nggak pernah ada kepikiran kalau aku tuh punya mental health-nya terganggu atau punya masalah kesehatan mental. Aku tuh nggak pernah sama sekali yang namanya berpikiran kayak gitu ya. Nah, tapi karena ada yang nanya, aku tuh penasaran aja gitu loh. Aku coba cek online kan, aku tes via online dan ternyata hasilnya aku bipolar. Dan aku tuh bertanya-tanya, hah, emangnya aku bipolar ya? Masa sih aku tuh kayak masa sih gitu? Ya aku denial kan, karena selama ini hidupku tuh fine fine aja, baik baik aja gitu, nggak ada yang aneh-aneh, dan kehidupan aku tuh berjalan lancar gitu kan. Nah, aku kadang-kadang ngewajarin sih, kemarin sempet aku ngewajarin kayak, oh ya udahlah, mungkin kalau misalkan emang aku terkena bipolar, eh, ya wajar, karena selama aku hidup, aku tuh udah banyak banget makan kejadian gak enak, peristiwa pahit, dan masalah-masalah besar yang semuanya itu aku tanganin sendiri gitu loh. Dimana aku tuh nggak punya orang buat aku cerita. Jadi selama ini aku tuh nggak pernah cerita, even itu ke orang tua, even itu ke teman terdekat. Ada beberapa hal yang memang aku ceritain, tapi nggak semua. Dan banyak hal yang aku memang pendam sendiri, aku coba mereda sendiri, aku cari jalan keluar sendiri. Dan kebetulan aku tuh adalah penganut stoikisme. Jadi aku udah menganut stoikisme ini sejak lama, dan aku mempraktekkan itu di kehidupan aku. Aku belajar self management emosi. Jadi menurut aku ya, aku tuh manage emosinya tuh bagus gitu. Jadi ketika aku marah, aku bisa ngontrol. Ketika aku sedih, nggak berlebihan. Ketika aku seneng, ya aku juga yang nggak berlebihan. Ya kayak gitu, pokoknya aku tuh bisa self management emosi. Nah, tapi ada beberapa temen aku yang nyaranin untuk aku pergi ke psikiater, karena takutnya kan self diagnosis gitu kan, apalagi tes via online itu kan nggak valid gitu kan hasilnya. Nah, aku udah berencana tuh, oke, kapan-kapan aku bakal pergi ke psikiater untuk memastikan apakah aku ini terkena bipolar atau enggak gitu kan. Karena selama ini tuh hidupku tuh baik-baik aja gitu, nggak ada yang aneh di kehidupanku tuh, berjalan lancar. Cuman emang kadang-kadang ada fase dimana aku ngerasa kok hidupku tuh nggak tersusun ya, kok hidupku tuh berantakan ya. Nah, baru tadi subuh, jadi aku bangun lebih pagi, jam setengah 4. Di jam setengah 4 itu aku bener-bener bangun yang nggak pegang HP, yang bener-bener duduk dan merenung. Sebenarnya aku tuh lagi ngerasa apa sih? Sebenarnya aku tuh gimana sih? Dan setelah aku journaling, biasanya di keadaan kayak gitu aku langsung cari buku, aku cari pulpen, dan aku journaling. Sebenarnya apa sih yang aku rasain, aku tulis di buku. Dan itu sedikit meredam kayak perasaanku yang nggak jelas gitu. Dan ternyata setelah aku tilik ke diri aku yang lebih dalam, oh ternyata yang bikin aku ngerasa hidupnya nggak tersusun adalah aku mengingkari janjiku sendiri untuk diriku sendiri. Jadi di awal tahun 2025 aku tuh kayak berkomitmen gitu loh, oh di 2025 ini goal aku adalah I want to be beauty gitu. Aku tuh pengen cantik gitu. Gimana sih orang-orang bisa dapetin kulit yang bagus, yang cerah, yang sehat, yang mukanya tuh bisa mulus gitu kan. Dimana di awal tahun aku tuh mati-matian gitu, aku beli skincare yang bagus, aku treatment. Tapi ketika aku udah ngerasa, oh muka aku udah bagus, oh kulitku udah bagus, aku berhenti ngelakuin itu. Aku males gitu, aku mulai males minum air putih. Jadi yang biasanya aku minum air putih banyak demi mendapatkan kulit yang sehat, tapi beberapa waktu ini aku tuh jarang minum air putih gitu loh, kecuali kalau lagi makan dan lagi haus banget. Setelah aku tilik adalah masalahnya di situ. Dan beberapa waktu ini ketika aku bangun tidur, aku tuh nggak langsung membereskan tempat tidur aku gitu loh. Jadi kayak, nanti aja lah, gampang. Dari menyepelekan satu hal, dari meninggalkan komitmen aku di awal tahun yang aku bakal pakai skincare, aku bakal rajin ngebersihin muka dan lain-lain, itu aku mengingkari diriku sendiri gitu. Jadi rak aku berantakan, mulai dari satu kemalasan berlanjut aku malas untuk ngeberesin kasur di pagi hari, dan aku juga malas untuk kayak, biasanya aku memang rutin baca buku. Jadi di setiap hari semalas-malasnya aku selalu ngesempetin baca buku, enggak ya 5 halaman aja. Tapi itu aku bener-bener gak ngelakuin sama sekali, dan itu ngebikin aku ngerasa kayak, ih kok aku tuh nggak berguna ya. Dan aku juga nggak bikin konten sama sekali. Biasanya tuh aku berkomitmen seenggaknya ada satu hal yang aku bagikan, entah itu di
Instagram atau itu di TikTok gitu. Dan biasanya di situasi kayak gini aku tuh ngerasa kosong. Makanya akhir-akhir ini aku tuh kayak sering bikin story, ya pengen punya pasangan, pengen punya cowok gitu. Padahal setelah aku lihat ke diri aku yang lebih dalam, sebenarnya yang aku butuhin sekarang itu bukan pasangan atau cowok gitu. Karena goal aku adalah uang gitu. Dimana aku tuh pengen banget gimana sih nanti kehidupan aku tuh dilayani dengan uang, kehidupan aku tuh mudah gitu. Jadi memang biasanya kalau aku lagi ngerasa struggle, lagi ngerasa berantakan gini, emang ujung-ujungnya pengen punya cowok gitu. Jadi ya aku tersadarkan lagi oleh kalimat yang aku tulis sendiri. Jadi aku buka TikTok kan, aku scroll TikTok dan aku baca-baca tulisan aku sendiri. Oh iya ya, kehidupan itu seperti rak buku. Kadang-kadang ia berantakan, tapi kita bisa loh nyusun lagi gitu. Ya itu juga sama halnya dengan hidupku gitu. Kenapa aku ngerasa berantakan? Karena memang berantakan gitu. Jadwal yang aku pengen komitmenin di awal tahun itu nggak aku lakuin gitu. Bahkan sekarang di 8 bulan sebelum 2026, targetku tuh udah berubah lagi. Aku bukan pengen cantik lagi karena aku udah ngerasa, aku udah cantik nih, kulitku udah bagus. Jadi aku stop dan sekarang aku mulai ngerasa kulitku tuh kusem lagi dan itu kayak bikin bener-bener ngaruh di mood aku gitu. Jadi goal aku di 2026 mendatang itu udah beda lagi. Gimana caranya aku bisa nabung Bitcoin. Jadi udah belok. Jadi tujuanku tuh udah nggak satu tujuan. Aku udah nggak fokus sama tujuanku yang cantik. Yang aku pengen cantik, aku pengen kulitnya sehat gitu. Dan itu bener-bener kayak, oh aku tahu nih letaknya di sini kenapa aku bisa ngerasa berantakan. Ya memang aku lagi berantakan gitu. Memang aku udah nggak menjalankan rutinitasku seperti biasanya. Aku nggak berkomitmen sama diri aku sendiri di jadwal-jadwal dan kegiatan yang mau aku lakuin setiap hari itu nggak aku lakuin. Nah itulah kenapa aku sebut aku lagi berantakan gitu. Dan aku sadar itu, untung aku tuh cepet-cepet sadar gitu, oh rakku lagi berantakan, mana nih bagiannya berantakan, dan aku buru-buru ngeberesin. Di situ aku baru tahu, oh ternyata ini bagian yang berantakan dan aku harus ngeberesin ini. Jadi mulai lagi. Jadi memang kadang-kadang gitu, kalian semua pasti ngalamin kan, dimana kita tuh lupa sama tujuan hidup kita sendiri gitu kan. Aku juga kemarin sempat lupa sebenarnya tujuan aku tuh apa. Aku mencari-cari tujuan yang baru gitu, dimana aku tuh pengen buru-buru nabung Bitcoin sebelum 2030 gitu kan. Itu udah melenceng banget sih dari tujuan aku yang awalnya pengen cuman punya kulit yang sehat, kulit yang cerah, kulit yang bagus. Itu kan udah melenceng. Nah, kabar baiknya setelah aku tahu di mana sih titik yang bikin aku ngerasa hidupku ini berantakan, ya nggak apa-apa, aku beresin lagi gitu. Sekarang aku udah mulai bikin journaling buat daily daily checklist gitu buat, oh aku hari ini aku harus jadwalnya pakai masker, atau hari ini aku jadwalnya peeling. Jadi aku udah bikin jadwal baru untuk bener-bener menuju tujuan aku di 2025, yaitu menciptakan kulit aku yang sehat, yang cerah gitu. Jadi ya itu, aku udah mulai praktekin tadi, mulai setelah aku journaling, aku udah mulai minum yang banyak, aku udah mulai pakai sunscreen, aku udah mulai skincarean lagi kayak, dan itu bener-bener ngeboost semangat aku banget, ngerti gak sih, kayak oh aku ngerasa hidup gitu loh. Apalagi dengan aku ngelukis, kayak ya walaupun lukisan aku jelek, tapi itu tuh kayak ngeboost semangat aku gitu loh. Jadi aku tuh merasa hidup gitu. Yang bikin aku berantakan sebenarnya adalah karena aku nggak merasa hidup, karena aku tuh nggak ngapa-ngapain dan aku nggak tahu tujuan aku di bumi ini apa, dan aku tuh nggak mau ngapain itu aku nggak tahu. Makanya itu yang bikin aku ngerasa berantakan. Dan setelah aku tahu apa tujuan aku lagi, aku kembali ke tujuan awalku di 2025, dimana aku tuh pengen kulit aku tuh bagus dan sehat. Aku nyusun strategi ulang dan sekarang aku merasa hidup lagi dan aku semangat lagi, kayak ngapa sih kemarin galau sampai pengen pengen nikah lah, pengen cepet-cepet punya cowok lah, padahal ya sebenarnya mungkin aku akan butuh partner ya buat menceritakan segala keluh kesah aku. Tapi kalau memang belum ketemu, ya kenapa gitu, ya udah gitu kan. Jadi udah nggak menggebu-gebu lagi pengen punya pasangan dan lain-lain. Sumpah sih kalau diinget-inget aku kayak malu sendiri. Kenapa sih kemarin aku sampai segitunya lihat orang story orang nikah, pengen nikah. Lihat story orang tunangan, pengen tunangan. Padahal aku memang belum menemukan orang yang tepat gitu. Cuman gara-gara aku galau, hidupku tuh lagi ngerasa berantakan. Padahal aku cuman butuh menyusun raknya ulang gitu loh. Udah segitu aja, bye.